pelihara ikan koi itu hasil panennya itu saya jual, ya saya kembalikan ke tempat Mas Karyo, dibeli. Akhirnya buat nomboki si ayam ini, Mas. Oh, ketutul. Jadi ayam ini bisa doyan ikan koi, doyan besi. Nah ini nggak hanya jagung, Mas, nggak hanya katul, nggak ada jagung, nggak hanya polar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ridwan, owner dari Kaisar Koi Blitar, dan ini partner saya, istri saya tercinta, Limatul Ailia, yang membantu di manajemen Kaisar Koi Blitar. Ya. Alamatnya di lingkungan Gogolatar, RT 2, RW 3, Kaweron, Talun, Blitar. Usia saya saat ini 42, Mas. Iya, 42. Putrinya? Putri 2. Alhamdulillah kita punya putri 2. Yang pertama itu kelas 6 SD, yang kecil kelas 1 SD. Alhamdulillah. Nama Kaisar ini membawa arti yang cukup, maksudnya cukup bermakna bagi saya dan istri. Memberi semangat. Kaisar itu kan raja, toh, Mas. Maksudnya bukan ingin menjadi raja di koi, enggak. Apa? Intinya itu ya pengen Kaisar Koi itu pengen besar gitu loh, Mas. Pertama itu awalnya itu saya nggak tahu ikan koi itu mulainya tahun 2007 ya, Maya? 2007. Dari petani koi. Dari teman, dari petani, dia petani juga pedagang besar waktu itu. Nah, kalau terkenalnya Gurami Trogo itu yang punya Mas Karyo, Karyani ya. Nah, itu saya belajar di sana dulu. Awalnya itu saya main ke sana itu, loh, Mas, ini kok ada ikan warna-warni kok bagus. Pikir saya kan, ada warna merah putih, ada hitamnya, ada bulat di kepalanya. Karena memang saya dari kecil itu seneng ikan. Nah, jadi saya ngomong sama Mas Karyo, ini ikan apa itu? Jenisnya namanya ikan apa? Ini ikan koi, katanya Mas Karyo itu. Nah, akhirnya saya tertarik. Waktu itu 2007 saya terus pulang dari tempatnya Mas Karyo itu. Saya ngomong sama bapak mertua saya, Pak, saya pengen usaha melihara ikan koi, ada lahan buat kolam enggak? Terus bapak bilang ada, kalau kamu memang minat, benar-benar minat. Terus akhirnya saya diberi lahan itu 3 petak. Terus saya 1.400 meter persegi itu. Terus saya balik lagi tempatnya Mas Karyo, Mas, saya ada lahan, saya pengen melihara ikan koi kok bagus-bagus. Nah, Mas Karyo terus bilang gini, kamu pengen punya ikan apa pengen dapat duit? Nah, pengen uang, maksudnya seperti itu kan. Beliau sudah tahu pangsa pasarnya yang ikan koi ini di tahun ini apa yang booming kan gitu. Nah, waktu itu saya sudah siap lahan, tak siapkan buat belajar untuk nebar benih pertama itu, Mas. Sama Mas Karyo itu ditanya seperti itu, saya bilang, saya ya pengen punya ikan banyak, juga dapat duit. Nah, itu intinya pertama. Terus akhirnya itu lahan sudah siap, saya dipijain sama Mas Karyo itu jenisnya itu putih semua, Mas. Loh, Mas, ini ikan indukannya apa kok putih semua? Itu jenisnya perak katanya, platinum. Oh, bahasa kerennya platinum. Jadi di kolam saya itu putih semua. Nah, platinum semua. Itu awalnya ternyata di koi itu ternyata menguntungkan gitu, karena kan sebelum berangkat di koi ini kan sudah usaha macam-macam mulai dari mebel. Jadi pertama kali menikah itu belum punya apa-apa. Mas Samsul ini dulu memang sejarahnya juga memang bekerja di perkayuan, tambak udang pertama itu. Saya di tambak udang pertama. Terus pulang ke Blitar itu tahun 2002, Mas. Saya mengundurkan diri, tambak udang itu di Lampung, namanya di Pasena, itu punyanya Gajah Tunggal Group. Nah, itu sudah mulai 98 kolab. Akhirnya saya pulang ke Blitar, tanah kelahiran. Terus ya masih usahanya ini apa? Maple sama ayam petelur. Nah, akhirnya saya awalnya usaha itu dari ayam petelur, Mas. Di daerah Jabung itu karena banyak peternak ayam. Akhirnya saya buka usaha, coba teman-teman sepermainan dulu waktu kecil itu pelihara ayam petelur. Nah, itu berjalan 2 tahun, itu kena penyakit ayam saya itu, kumburu. Itu sangat ganas ya. Grafiknya gini, naik terus tinggal dikit turun, dia sudah mati semua, Mas. Waktu itu saya itu yang sudah produksi 2000 ekor ayam itu, saya
DOC-nya ngutuk, cara Jawane itu ngutuk dari kecil sudah mau siap naik, umurnya naik ke baterai. Itu belum sempat naik kena pemburu Mas, mati semua. Dan akhirnya disitulah awal kegagalan saya. Itu masih bujang, saya belum nikah sama istri saya masih kuliah waktu itu. Sudah. Sudah. Awal perjuangannya dari sana Mas. Sebelum nikah bareng ya? Iya. Peternakan. Peternakan. Waktu penelitian itu sering sharing gitu ya? tentang peternakan. Nah, akhirnya itu gagal Mas. Saya merantau, ayam saya jual semua. Saya merantau ke Batam Mas. Istri saya kuliah waktu itu masih tingkat 6. Semester 6. Nah, itu saya ngomong sama bapak calon mertua waktu itu, Pak, gimana kalau ayam saya habis? Saya tembung sebenarnya Mas, boleh nggak tak lamar? Intinya istri saya ini saya lamar, belum boleh, biar selesai dulu kuliahnya. Nanti kalau setelah kuliah sudah kerja, terserah, itu keputusan kalian berdua. Akhirnya saya tinggal dulu ke Batam Mas. Itu saya di sana sekitar kurang lebih 8 bulan. Nah, terus akhirnya itu di sana nggak betah, 8 bulan saya pulang Mas. Pulang dan awalnya itu istri saya sudah semester akhir selesai kerja 1 tahun, terus kita nikah di tahun 2006. 2006 kita nikah. Nah, itu saya kerjanya masih serabutan Mas, awal nikah itu ya. Itu masih di mebel saya. Terus mebel Jepara, karena ponakan usahanya mebel, saya belajar di situ, ya kerja ikut ponakan. Kasih modal sama orang tua. Enggak, setelah nikah. Ini perjalanannya setelah nikah itu saya juga belum punya kerjaan Mas. Akhirnya saya memberanikan diri ngomong sama orang tua kalau pengen usaha mebel. Nah, ternyata berjalan belum ada 1 tahun itu nggak fokus Mas, nggak jalan. Dan itu saya minta modalnya juga sama orang tua. Nah, akhirnya nggak bisa mengembalikan modal itu. Ya akhirnya saya masih ini ya kerja serabutan juga ya. Ya mebel, terus akhirnya istri saya sudah nikah. Terus karena basic dari istri saya itu dari peternakan. Nah, awalnya itu di sini Mas. 2 kali saya masih ulangi lagi karena kekehnya istri pengen punya usaha ayam petelur. Nah, di tempat ini Mas, ini kandang dulu Mas. Ini kandang, tapi nggak seperti ini Mas. Masih dari kayu. Nah, itu saya melihara ayam, terus perkenalan, itu ayam sudah berjalan. Terus saya kenal sama Mas Karyo itu, saya ternak. Nah, ternak koi. Yang platinum tadi. Ini akhirnya ke koi kan, kenal koi. Ternyata hasilnya koi juga habis dimakan ayam. Nah, dari itu perjalanannya saya pelihara ikan koi itu, hasil panennya itu saya jual, ya saya kembalikan ke tempat Mas Karyo, dibeli. Akhirnya buat nomboki si ayam ini Mas. Ketutul. Jadi ayam ini bisa doyan ikan koi, doyan besi. Nah, ini nggak hanya jagung Mas, nggak hanya katul, nggak ada jagung, nggak hanya polar. Dan akhirnya saya ngomong sama istri, saya sudah nggak kuat kalau melihara ayam, karena nggak enak sama tetangga, karena itu baunya, kotoran itu dikomplain, lalatnya. Terus akhirnya saya ngomong sama istri, ayamnya dijual aja. Ayam saya jual Mas. Waktu itu 1.500 ekor ya, hampir 2.000 ya, hampir 2.000 tak jual, dapat uang, tak buat modal, karena saya itu punya jiwa menggebu di ikan koi, karena saya seneng di ikan, tak buat modal untuk kulakan Mas. Nah, gandeng sama temen. Nah, ternyata Mas, kulakan ikan koi waktu itu borongan itu sekitar berapa ekor gitu, 18 juta. Nah, terus tak kulakin sama temen yang gandengan loh Mas, join ya, karena yang tahu dia. Nah, saya belanjakan ikan koi itu, setelah dijual malah nggak untung Mas. Rugi. Ikannya dari ayam tuh habis. Jadi saya nggak tahu itu ikannya, katanya mati, dikirim mati, akhirnya nggak kebayar. Kerjasama. Terus juga menanyakan loh ya, jual beli ikan kan harusnya tahu ya. Nah, kemarin kan belinya 18 juta, terusnya laku berapa? Saya tanya itu diem aja. Saya itu orangnya itu gimana ya, nggak tegaan, nggak enakan gitu loh Mas. Terus itu saya habis itu dari modal jual ayam itu nggak balik. Saya ikut lagi, belajar lagi tempatnya Mas Karyo lagi. Ya belajar intinya. Waktu panen, saya ya ikut panen. Waktu
nebar benih ngijain ikan itu saya juga ikut lihat. Oh gini caranya nyisir seperti ini ya. Di sana awalnya saya belajarnya di tempat beliau, tempatnya Mas Karyo waktu itu ya. Sampai suatu saat itu saya ngomong sama Mas Karyo, Mas saya kok pengen jualan di Surabaya toh. Dulu ada di Surabaya itu di Irba kalau nggak salah, pasar ikan. Jadi pagi nyampe sana kita dasar, jualan, teman-teman Blitar banyak yang di sana. Dan pada akhirnya Mas Karyo bilang gini, nyapo ini dodolan dadakan Surabaya, lek gelem yang Jakarta. Kalau mau ke Jakarta sekalian. Gitu. Terus akhirnya saya ke Jakarta, Mas, memutuskan untuk ke Jakarta. Saya ngomong sama istri saya, padahal ya anak-anak masih kecil waktu itu. Istri juga nggak setuju juga istri. Tapi saya tetap karena jiwa saya itu orangnya nggak gampang puas. Dulu saya bilang itu gini, sang pemimpi Mas saya di ikan koi itu. Dengan penuh kegagalan itu lari Mas, 1 tahun tahu ikan koi saya langsung loncat ke Jakarta Mas. Ya dari beliau ini, dari Mas Karyo ini. Kenapa ke Surabaya? Sekalian kamu ke Jakarta. Nah, biar tahu dunia. Akhirnya dengan berjalannya waktu itu karena kios itu masih ada selisih sama yang punya dulu karena punya hutang sama Mas Karyo, akhirnya diminta lagi. Nah, padahal saya itu sudah memutuskan dengan liku-likunya di Jakarta hampir 1 tahun. Iya sudah sempat jualan hampir 1 tahun. Terus saya sudah kenal teman-teman komunitas koi di Jakarta. Akhirnya ditawari saya mau pulang, sebenarnya saya mau balik setelah kios itu kembali ke pemiliknya semula. Itu saya sudah mau pulang ke Blitar Mas. Pulang ke Blitar. Terus ada teman di Jakarta itu ngomong gini, kenapa kamu nggak eman kamu tinggal? Coba cari aja kios yang lainnya, sewa kios yang lainnya. Akhirnya saya memutuskan ngomong sama istri di rumah. Istri saya masih nggak pernah ikut ke Jakarta, istri saya karena kerja. Dan akhirnya saya mengambil 2 kios Mas. 2 kios berjalan 4 bulan, 5 bulan ya. Nah, terus itu saya ngomong sama istri, ini kita harus butuh kendaraan. Dan saya beranikan diri Mas, waktu itu juga belum jalan benar-benar jalan. Karena ketidakpuasan saya, sang pemimpi itu tadi, kita putuskan ambil pickup Mas. Ambil pickup itu dengan kita nggak cash Mas, kita kredit. Ambil kredit itu, ambil pickup waktu itu Grand Max. Nah, sudah keluar, kita putuskan. Terus itu surat keluar, saya langsung belanja sendiri Mas. Ya pertama ambil tempatnya Mas Karyo, tempatnya petani-petani itu. Saya berangkat ke cari ikan sendiri, packing sendiri. Ada teman satu yang saya ngambil teman untuk bantu packing. Dulu belum di sini? Belum di sini, masih di rumah selatan. Masih belum seperti ini. Dan akhirnya cari ikan sendiri, packing sendiri, berangkat ke Jakarta itu juga nyetir sendiri Mas waktu itu. Jadi, iya jual sendiri. Akhirnya di kios saya itu cuma untuk ngepos karantina ikan setelah datang dari Blitar waktu itu. Jadi saya hider ke kios-kios seluruh, mulai dari Bekasi, terus Depok, terus Tangerang, terus Jakarta sendiri. Dulu banyak pasar ikan di Tangerang, dan di Tangerang itu ada besar, salah satu itu ada resernya punyanya perikanan di Jakarta Pusat. Itu ada Jakarta Pusat sama di Tangerang itu ada. Ini kelemahannya ini yang belum saya tahu. Jadi Bapak ini kalau petung ikan gitu nggak pernah cerita sama saya, nggak pernah cerita. Sementara saya sendiri kan juga punya kesibukan. Kebetulan waktu itu saya juga masih belum diangkat menjadi pegawai negeri, masih istilahnya honorer kontrak pusat. Di bidang pertanian. Itu ada orang yang datang itu tiba-tiba kondisi itu marah-marah, katanya suami ini bawa ikan belum dibayar sekian. Itu saya juga kaget. Terus di Jakarta itu ternyata itu sistem jualnya kalau di Jakarta yang tadi dibilang tadi itu kalau naruh ikan itu tidak langsung dikasih cash. Jadi dikasih berapa gitu nanti uangnya bertahap. Gitu. Jadi kayak
deleh nyaur gitu loh Mas. Jadi kan kalau orangnya sudah nggak ada ya nggak kebayar. Lah ternyata kan pedagang-pedagang itu juga bukan asli orang sana gitu ya. Pendatang kelemahannya di nanti situ. di ke cicilannya keberapa gitu sudah orangnya sudah tidak jualan lagi. Pernah ada kejadian kita rugi hampir 80 juta ya? Ya, itu sampai mati. tiketnya kejual itu. Nah, Jadi, itu awalnya gini. Saya masih di Jakarta, saya belanja ikan, saya kenal teman juga, dia juga penjual ikan koi di Jakarta, dia turun ke Blitar. Nah, saya ngangkat ikan itu besar-besar, Mas. Waktu itu saya anggap murah lah. Terus teman saya dari Jakarta itu langsung turun ke sini. Waktu saya ngangkat tuh dia milih yang bagus-bagus untuk dibawa di Jakarta. Nah, ternyata itu ikan itu satu tak angkat dari petani itu ternyata ikannya mati semua, Mas. Sakit karena salah penanganan bisa, terus salah dari pakan juga bisa. Juga belum pengalaman juga ya, jadi kondisi hampir 1 truk gitu kan dulu. Iya, dulu satu. Truk mati. Mati. Jadi yang lain dari petani lain itu ketularan, Mas. Orang ini kena kecampur itu akhirnya nular, habis itu. Jadi 80 juta itu saya cuman kembali dibantu 5 juta itu. Untuk biaya transport. Terus alhamdulillah, ya itu awal perjalanannya. Terus akhirnya istri itu wes ya pulang aja. Saya 2 tahun di sana, pulang aja, kita di rumah. Itu buat nutup itu semua dijual. Gitu. Jual, pickup kejual, terus perhiasan jual untuk nutupin sepeda motor kejual. Dan akhirnya saya dengan beban wes ya off dulu lah jualan ikan. Terus kita juga dicoba, jadi ujiannya pada waktu itu luar biasa. Jadi saya itu sebenarnya anak saya itu 3. Waktu itu anak saya yang kedua itu kecelakaan. Saya jemput sekolah itu, terus kebetulan adik saya juga kondisi sakit, adik kandung saya. Jadi kondisi di rumah itu orang tua tidak ada, anak saya meninggal. Saya nangis sama suami saya ini. Saya di rumah cuma sendirian. Kalau suami saya ini tetap berpendirian di Jakarta, nanti kalau ada apa-apa di rumah itu harus bagaimana? Ya akhirnya itu. Terus kemudian banyak juga masukan. Nanti di rumah mesti duwe iwak gitu ya. Jadi kan karena yang di kolam budidaya itu juga tidak ada yang ngurus gitu ya, karena saya sendiri anak masih kecil-kecil, 1 meninggal. Kemudian jadi sempat juga kita memutuskan untuk buka toko pertanian ya, sama toko perikanan di daerah Selopuro. Hampir 1 tahun. Jadi habis dari Jakarta, habis-habisan tadi saya bangkit lagi berusaha. Coba membuka toko pertanian waktu itu, juga modalnya nggak sedikit. Itu paling belum nggak ada 1 tahun, karena jiwa saya di ikan koi ya nggak jalan ini. Dan akhirnya saya putuskan berhenti. Terus akhirnya fokus di situ, dan itu pun dukungan dari keluarga, terutama dari istri itu belum sepenuhnya. Istri saya bilang gini, wes toh ya, bantuan usaha yang lain, bantuan bapak ngurus sawah. Saya suruh tani, Mas, karena jiwa saya itu ikan, terus dagang. Suka saya kan dagang dari kecil, Mas. Jadi dagang itu saya seneng, dan ikan koi itu jiwa saya. Ya saya tetap kekeh, saya berusaha tetap di koi. Istri saya itu 100%, Mas. Mungkin bahkan 500%. Setiap saya kegagalan saya itu supportnya, Masya Allah itu. Saya nggak bisa mengutarakan. Ketika saya jatuh di ikan koi itu yang 100% support ya tetap istri saya. Padahal istri saya itu ada kesibukan kerja juga, masih ngurus anak-anak. Dan saya tetap kekeh. Tadinya juga istri saya itu orangnya keras tapi nggak tegaan. Itu ke saya, yang saya rasakan seperti itu. Jadi ketika saya jatuh, saya sambat ya sama istri saya. Saya mau sambat ke siapa gitu loh. Dan karena basicnya beda dari peternakan, terus saya usahanya ikan koi, yaitu tadi, Mas, awalnya suruh bantu bapak aja di sawah, tapi saya tetap kekeh bahwa ikan koi itu jiwa saya.
Nah, akhirnya istri saya itu bilang gitu, tapi saya tetap berusaha bagaimana ikan koi ini bisa besar. Nah, seperti Kaisar Koi Blitar yang sekarang ini. Akhirnya 2 tahun yang lalu istri saya support sepenuhnya di koi ini. Istri saya pegang manajemennya dan sistemnya, dan pokoknya sistem dan manajemennya Kaisar Koi Blitar. Saya cuman ngurusi stok barang sama kesehatan ikan sama anak-anak kolam gitu. Itu seperti itu. Alhamdulillah saya punya Wonder Woman seperti istri saya ini yang tetap mensupport saya ketika saya jatuh, Mas Aziz. Iya. Saya sendiri itu kan profesi saya adalah seorang penyuluh pertanian. Jadi sebenarnya saya tahu betul gitu ya, tahu betul bahwa usaha yang basicnya agrobisnis itu pasti naik turun. Baik itu di pertanian itu sendiri, peternakan maupun di perikanan. Nah, kemudian saya melihat bahwa suami saya ini kelihatannya sudah tidak bisa gitu ya, berpaling dari koi. Berpaling dari koi. Terus Istri kedua, nah, istri pertama ini, istri kedua koi. terus saya bilang begini, ya sudahlah ya, saya nggak ada yang ngalah, ini nanti tetap nggak bisa jalan. Saya mendukung sampean gitu ya, saya mendukung suami saya all out gitu ya, all out. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa ketika kita bergerak dalam satu bidang yang sama, nanti kita perlu adanya suatu kerjasama. Sebenarnya saya juga tidak pingin gitu ya, tidak pingin terlalu mengekang gitu. Ini juga demi kebaikan sampai sendiri gitu. Karena saya melihat peluangnya Mas Samsul ini, kalau saya lihat HP-nya itu ya, hampir ada 1000 chat itu tidak terbalas. Nah, akhirnya saya melihat begini, sebenarnya pasarnya koi ini cukup luas. Kalau saya lihat 10 tahun yang lalu, saya masih belum bisa berpikir bahwa koi ini akan bisa menjadi sebuah bisnis gitu ya. Ini hanya sebuah usaha dagang gitu, jual beli ikan dan sebagainya. Ternyata ini bisa dimodifikasi menjadi sebuah usaha bisnis agrobisnis gitu. Terus kemudian saya sendiri juga berpikir bahwasannya ketika saya berprofesi sebagai profesi saya saat ini sebagai seorang ASN, itu hanya bisa saya lakukan sendiri. Artinya ketika saya mengalami kesulitan dan sebagainya, yang menyelesaikan saya. Tapi kalau sebuah usaha ini harus tim. Ya, saya bilang bikin memang agak keras gitu ya kata-kata saya. Lah, sama pengen besar, manajemennya kudu diganti. Ojo manajemennya bakso gitu ya. Mulai dari belanja, kemudian masarkan, jual itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita bagi. Saya pegang manajemennya, sampai pegang bagian stok, kemudian bagian pemasarannya kita atur strateginya seperti apa. Kebetulan waktu itu sudah mulai di media YouTube, walaupun waktu itu juga sempat naik turun. Nah, kebetulan saya itu kan karena dampingi juga beberapa pelaku usaha begitu ya. Ada jadi feedbacknya YouTube-nya Kaisar, jadi saya bisa bilang begitu ya. Jadi sebenarnya sudah punya beberapa konten. Hanya saja waktu itu masih naik turun itu ya. Kalau semangatnya itu masih kalau lagi mood itu bikin, kalau enggak ya enggak. Awalnya bikin konten YouTube itu ya hanya sebagai media untuk pemasaran saja, promosi. Ya. Karena waktu itu kan kita kan pemasaran awalnya kan setelah di breeder itu, kemudian kita beralih ke Facebook. Di Facebook kita posting di band. Kita posting band gitu. Karena ada terus ini gimana ini cara pemasarannya? Dan akhirnya ya teman seperjuangan saya Wahana Koi itu Mas Subah itu akhirnya saya main ke sana. Iki piye guys iki kok pemasaran yang Facebook di Benet ya. Wes dia sudah mulai duluan. Ini mumpung belum ada kita bikin promosi dari yang lain, media yang lain. Akhirnya dia bikin channel YouTube, terus saya diajarin, saya juga bikin. Tapi si Wahana Subah ini, teman saya ini, dia konsisten di media YouTube itu. Saya mut-mutan, kalau nggak mut
Ya nggak bikin konten, kalau mood bikin konten. Nah itu saya banyak belajar kalau di YouTube sama sahabat saya itu Wahana Koi, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman kayak Mas Aziz juga kita sharing. Kita punya grup di WA YouTuber Koi Indonesia ya. Semoga itu menambah manfaat lah bagi saya dan buat teman-teman semua bisa ini. Karena perjalanannya Koi itu saya mulai 2007 sampai sekarang itu baru 2 tahun bisa saya rasakan seperti survive seperti ini, Mas. Perjuangannya saya itu dulu nggak apa ya, pokoknya jalan karpu dewe wes gak apa nganu keluarga istri, omongannya keluarga istri pun tak langgar gitu loh. Ada juga yang menarik Mas, ini mungkin saya ingat gitu ya. Dulu itu sempat berpikir juga bahwa dengan nama Kaisar itu apa terlalu besar gitu ya. Jadi sempat berganti nama. Kaisar Koi itu dulu saya ganti Mas dengan Kabul Koi waktu itu. Kabul Koi lucu Mas. Dan itu terkabul. Apa Kaisar Koi ini terlalu berat ya namanya ya. Terus saya ganti ya Kabul, Ben Kabul Kajate lah intinya seperti itu Mas Aziz. Dan saya itu dimarahi sama teman-teman yang di Jakarta, Surabaya, yang membesarkan namamu itu Kaisar Koi. Kenapa kamu ganti? Terus sempat juga ini ya. Jadi kan di sini ini kan banyak pemuda itu yang setelah lulus SMA, nah itu banyak yang nganggur. Gitu ya. Terus di sini masih, jadi Koi ini kalau di daerah Kaweron itu memang belum banyak yang berusaha, beda dengan daerah-daerah yang lain. Nah terus kemudian, wes daripada nganggur, ayo ke sini gitu ya, ke markas Kaisar gitu. Punya HP enggak? Punya. Akhirnya mereka moto gitu ya, moto. Saya dulu berpikir begini, jadi saya enggak pernah berpikir untuk membesarkan nama Kaisar. Semakin banyak toko yang saya buka, maka akan peluangnya semakin banyak. Saya sendiri punya toko, jadi saya punya anak gitu ya. Ini ada filosofinya juga. Jadi masing-masing Mas Samsul sudah punya Kaisar, saya buka toko Takia Koi. Takia. Itu juga jadi punya kita. Jadi saya Kaisar itu juga punya filosofi dari anak, Takia juga dari anak. Seperti jadi, itu intinya. Kita buka sendiri-sendiri gitu, terus akhirnya wah ternyata manajemennya malah berantakan gitu ya. Jadi berantakan. Saya malah justru nggak bisa ngontrol. Ikan itu stres juga karena satu video nanti datang lagi satunya video lagi. Jadi berulang lagi. Saya ingin membesarkan Kaisar Koi bersama suami ini menjadi sebuah usaha yang itu memberikan manfaat untuk orang banyak. Gitu. Jadi saya anggap tim kami ini adalah adik-adik saya. Gitu. Jadi nggak ada satu keluarga. Jadi nggak ada atasan, bos, nggak ada bawahan, nggak ada. Jadi kita satu keluarga. Kalau jadi punya tanggung jawab, rasa memiliki, loyalitas. Saya tekankan ke yang di sini, keluarga yang di sini, sampean-sampean itu adalah di sini belajar. Ketika di sini ya bertanggung jawab, loyalitas di Kaisar Koi untuk menangani ikan, untuk pemasarannya. Nah, di sini jadikan tempat belajar kamu. Kamu nggak mungkin akan ikut saya terus. Mungkin punya keinginan berumah tangga, punya usaha sendiri. Nah, disinilah kita satu keluarga, ayo belajar bareng-bareng untuk menangani ikan koi dari segi karantina, terus pemasarannya seperti apa. Jadi kita menjalin hubungan kekeluargaan. Intinya tidak ada karyawan, tidak ada bos. Kita sama. Yang dimakan pun ada makanan itu ya kita makan bareng-bareng bersama, nggak ada yang dibedakan. Ingat Koi, ingat Kaisar Koi.